Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sonia Sidik. Di sini saya akan membahas teknik linear dalam seni rupa. Di sini ada 10 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian teknik linear, kedua ada unsur-unsur teknik linear, yang ketiga ada alat dan bahan, lalu ada cara umum membuat karya seni menggunakan teknik linear, lalu ada contoh gambar, kelebihan dan kekurangan, ciri-ciri, serta perbedaan teknik linear dan arsir. Lalu nanti saya akan memberikan penugasan serta kesimpulan. Di sini ada pengertian teknik linear dalam seni. Teknik linear adalah istilah penggunaan garis-garis sebagai elemen utama dalam suatu karya seni. Dalam teknik linear, seniman menciptakan gambar atau ilustrasi dengan menggunakan garis-garis yang berbeda, seperti garis tebal, tipis, melengkung, ataupun lurus, untuk menyusun bentuk, ruang, tekstur, atau elemen visual lainnya. Teknik ini biasanya tidak melibatkan penggunaan warna atau bayangan yang signifikan. Fokusnya adalah pada ekspresi dan komposisi yang dapat dicapai melalui manipulasi garis-garis. Teknik linear ini sering digunakan dalam seni grafis seperti ilustrasi, seni kaligrafi, ataupun seni tato yang menggunakan garis sebagai elemen desain utama. Lalu di sini ada unsur-unsur teknik linear. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur visual dan unsur non-visual. Di sini saya akan membahas unsur visual terlebih dahulu. Unsur visual dalam teknik linear yaitu titik, garis, dan ruang. Yang pertama ada poin. Poin itu adalah titik. Titik merupakan unsur visual yang paling dasar dalam menggambar. Lalu ada line. Line itu adalah garis. Garis ini merupakan komponen penyusun utama. Garis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada garis ilmiah, ada garis alamiah, dan garis buatan. Garis alamiah ini merupakan garis yang digunakan untuk menggambar objek. Gambar yang realita memangnya terbatas. Contohnya ya ini menggambar garis lengkung untuk membuat gunung ataupun pantai. Garis buatan adalah garis pelengkap objek utama saja. Misalnya, garis yang dibuat untuk membuat kontur wajah lainnya. Lalu selanjutnya ada ruang. Meskipun disusun dari kumpulan garis, unsur ruang dalam teknik linear tetap ada, terutama untuk gambar yang dibuat dengan efek lebih nyata. Lalu ada unsur non-visual. Beberapa jenis unsur non-visual ini bisa kita asah terus-menerus. 4 unsur non-visual. Yang pertama ada imajinasi, lalu ada pandangan dan pengalaman, lalu ada konsep awal menggambar, dan yang terakhir ini mempunyai cita rasa seni. Lalu di sini ada alat dan bahan teknik linear. Alat gambar yang digunakan untuk menggambar dengan teknik linear, yang pertama ada pensil, ballpoint, spidol, dan krayon. Lalu ada bahan media nih yang dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik linear. Yang pertama ada kertas HVS, kedua ada kertas khusus menggambar, lalu ada kertas duplek, dan terakhir ada kertas kalkir. Lalu ada cara umum membuat karya seni menggunakan teknik linear. Yang pertama, pilih media dan alat-alat. Lalu yang kedua, rencanakan nih komposisi karya seni kalian. Pertimbangkan apa yang kalian ingin gambar atau bagaimana kalian akan mengatur garis-garis untuk menciptakan efek yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada garis dan detail. Lalu, kalian harus memperhatikan nih detail-detail kecil seperti tekstur atau elemen yang kalian ingin sertakan dalam gambar tersebut. Lalu yang keempat, ada teknik garis. Eksperimen dengan menggunakan teknik garis, seperti garis bervariasi seperti tebal atau jarak antar garis, ataupun ketebalan garis untuk menciptakan efek yang berbeda. Lalu yang kelima ada kelola kontras. Kelola kontras ini menggunakan perbedaan antara garis tebal dan tipis untuk mengelola kontras dalam karya. Lalu yang keenam ada kesabaran dan ketelitian. Lalu yang ketujuh ada eksperimen. Eksperimen ini dengan berbagai jenis garis dan penekanan untuk melihat apa nih yang paling sesuai dengan visi kita dalam menggambar. Lalu yang kedelapan ada evaluasi nih. Evaluasi ini paling penting dan pelajari dari pengalaman yang kita
buat untuk meningkatkan kemampuan teknik linear di masa depan. Lalu ini ada contoh gambar teknik linear. Yang pertama ada gambar teknik linear berbentuk abstrak atau geometris. Lalu yang kedua ada gambar teknik linear berbentuk wajah perempuan. Dan lalu ini yang terakhir ada gambar teknik linear dengan detail khusus. Lalu ada kelebihan dan kekurangan teknik linear. Yang pertama, ada kelebihan teknik linear terlebih dahulu nih. Yang pertama, ada tergolong mudah dicoba, bahkan untuk para pemula sekalipun. Kedua, hasil gambar yang diperoleh estetik dan cukup memuaskan. Ketiga, memungkinkan untuk dipadukan dengan warna tertentu. Dan keempat, bisa dibuat tebal tipis untuk menghasilkan gradasi atau efek tertentu pada objek gambar yang kalian buat. Yang kelima nih, tergolong hemat budget karena alat dan bahan dibutuhkan cukup simpel. Yang keenam, ada objek gambar akan lebih mudah dibentuk jika Anda menggunakan teknik kering. Lalu ada kekurangannya nih, kekurangannya ada 3, yaitu yang pertama ada, kalian tuh perlu membuat konsep gambar secara matang dari awal garis yang dibentuk nantinya sesuai dengan yang kalian harapkan pada objek tersebut. Lalu yang kedua, perlu lebih banyak latihan untuk mengatur tingkat ketebalan dan tipis goresan garis pada gambar. Yang ketiga nih, butuh kesabaran tinggi untuk mempertebal garis agar bisa menghasilkan detail efek tertentu. Lalu ada ciri-ciri teknik linear. Ada 3 ciri-ciri nih. Yang pertama ada teknik linear didominasi oleh unsur garis, di mana garis lurus maupun garis lengkung akan dipadukan sehingga membentuk objek tertentu. Lalu yang kedua ada teknik linear, juga bisa menghasilkan gambar yang seolah nyata. Namun tentu saja unsur garis masih akan mendominasikan pada setiap sisi gambar yang dibuat. Lalu nanti ada yang ketiganya hanya ada garis lengkung dan sejajar. Hal ini sangat berlainan dengan teknik arsir di mana garis sejajar, lengkung ataupun menyilang dikombinasikan untuk membuat objek tertentu. Lalu ada perbedaan teknik linear dan arsir. Ini apa sih gitu lah. Jika diamati secara lebih teliti, sebenarnya perbedaan ini tuh pada gambar arsir dengan gambar yang dibuat menggunakan teknik linear ini cukup jelas ya. Yang pertama, di mana teknik linear ini lebih dominan menggunakan garis untuk membentuk objek tertentu. Lain halnya dengan teknik arsir, yang mengkombinasikan lebih banyak unsur untuk membentuk objek tertentu dan hasil goresannya juga biasanya lebih halus dan tidak terlalu jelas untuk menggunakan garisnya. Dan bisa dilihat dari gambar di sini. Ini teknik linear dan ini teknik arsir. Lalu sini saya akan memberikan penugasan kepada kalian semua. Penugasannya cukup simpel dan tidak ribet ya. Penugasan ini instruksinya adalah ambillah objek di sekitar Anda, seperti sepotong buah atau peralatan dapur, dan gambarlah objek tersebut menggunakan teknik linear. Tetapi tampilkan detail yang akurat. Seperti contoh di samping ini, ada secangkir kopi, ada sebuah sendok, beberapa potong roti atau jam. Nah, kalian bisa mencari objek tersebut di sekitar kalian. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari teknik linear ini, teknik linear merupakan seni pendekatan yang menggunakan garis-garis sebagai elemen utama dalam menciptakan karya seni. Ini melibatkan penggunaan berbagai garis, panjang, ketebalan, dan teknik untuk menciptakan bentuk, tekstur, dan ekspresi dalam gambar. Teknik linear juga dapat digunakan dalam berbagai jenis seni, termasuk jenis seni grafis, kaligrafi, ilustrasi, dan banyak lagi. Dan ini memungkinkan seniman untuk mengekspresikan ide, emosi, dan konsep artistik melalui pengaturan garis-garis dengan cermat. Baik, segitu saja pembahasan dari saya mengenai teknik linear pada seni. Kurang lebihnya saya minta kalian bisa mengerti.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.